Selamat sore kawan-kawan semuanya. Sore ini Gerakan Jalan Lurus mengadakan acara ritual peringatan hari ulang tahun Gerakan Jalan Lurus yang ke-9. Saya ingatkan bahwa Gerakan Jalan Lurus lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 2018. Kita deklarasikan di titik 0 Jogja. Kenapa di titik 0 Jogja? Karena titik 0 Jogja adalah representasi daripada Republik Indonesia tercinta ini. Kemudian apa yang menjadi asas organisasi Gerakan Jalan Lurus? Asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian juga yang lain, GJL mempunyai satu sikap, mempunyai satu prinsip menjadi anjing penjaga, menjadi anjing penggonggong. Apa ini maknanya? Ya, Gerakan Jalan Lurus sebagai ormas, sebagai kumpulannya masyarakat sipil, sebagai LSM, ini peran kita adalah melakukan pengawasan atau melakukan kontrol terhadap sektor pemerintahan dan sektor usaha. Ini kita kontrol. Apakah sektor pemerintahan yang terdiri dari kalau urusan presiden dan DPR RI itu sudah bisa berfungsi maksimal belum? Nah, ini yang menjadi tugas kita kontrol. Karena sampai hari ini banyak kebutuhan hukum masyarakat yang tidak direspon oleh lembaga perwakilan maupun pemerintah. Contohnya apa? Yang berkaitan dengan pemerataan tanah di desa-desa itu. Di pemerataan tanah di desa-desa itu masih kadang-kadang ada oknum yang datang dimintai apa? Pungli atau atensi. Mari ini kita himbau kepada Presiden Prabowo, kepada DPR RI, ini dihentikan. Kemudian juga yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk butuh solar subsidi yang digunakan untuk bahan bakar traktor. Traktor itu digunakan untuk apa? Bajak. Ini pun petani kesulitan. Tapi alangkah sedihnya ketika petani mencari BBM subsidi untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam hal ketahanan pangan, di lain pihak ada truk-truk yang itu dimodifikasi, ya, itu untuk mengambil solar subsidi. Dan saya pernah menanyakan kepada petugas di salah satu SPBU Jalan Pantura Pade sampai Kudus sebelah kiri jalan. Itu dia cerita sama saya, ada satu truk itu yang punya barcode itu sampai 15. Ini fakta, bukan saya ngarang. Ini Pak Prabowo harus dengar, DPR RI harus dengar, masyarakat sipil harus dengar, khususnya kampus dan mahasiswa harus dengar. Ya. Kemudian yang berkaitan dengan rencana aksi tanggal 27 Agustus 2026 besok di gedung DPR RI. Sikap Gerakan Jalan Lurus mendukung siapapun yang melakukan aksi sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Titik. Beritahukan ke polisi. Berikan satu informasi ke polisi. Karena ketika masyarakat akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum, ini pasti nanti penanggung jawab itu diparani Intel. Ya, Intel yang datang itu tolong disambut dengan baik, diberikan penjelasan. Nanti masa akan datang sekian Pak, menggunakan kendaraan ini Pak. Nanti biar ini digunakan satu dasar Kasatpil. Kasatpil itu kepala satuan wilayah pada semua tingkatan. Kalau itu Kapolsek ya tingkat Polsek, kalau itu Polres ya Kapolres, kalau itu Polda ya Kapolda, kalau itu di Baitel Polri ya. Nanti biar itu dijadikan dasar untuk Renpam. Ini pembelajaran ini. Apa Renpam itu? Renpam itu rencana pengamanan. Jadi tugas polisi sesuai dengan amanat ketetapan MPR nomor 7 Romawi 2000 sebagai alat keamanan dalam negeri. Kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Polri itu harus bisa memberikan rasa aman
kepada masyarakat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat menurut gerakan jalan lurus harus diberikan kepada semuanya, tapi prioritaskan pada rakyat banyak. Nanti misalnya GJL mau unjuk rasa dengan kekuatan massa hanya 500 orang. Ya kita kalau negara ini mengatur CQ polisi, ya kita harus mengikuti. Karena jangan sampai nanti kehadiran kita selaku demonstran itu mengganggu kepentingan itu. Ini harus kita sadari. Ya, ini bukan berarti negara itu melarang perkembangan demokrasi di Indonesia, bukan. Tapi bagaimana agar gagasan-gagasan disampaikan juga tersampaikan. Ya, jadi lakukan apapun. Karena hanya dengan gerakan-gerakan sosial. Kalau dulu Bung Karno selalu berbicara masa aksi. Ini kalau sekarang masyarakat itu baca di bawah bendera revolusi dan macam-macam, itu yang salah itu yang minter ke atau rakyat yang jadi pinter? Rakyat jadi pinter. Yang salah rakyat yang jadi pinter. Ini satu kondisi yang real. Sekarang ini semua harus sadar bahwa rakyat wis pinter, titik. Ya kan? Ini persoalan sekarang ini seperti pepatah yang mengatakan bahwa guru kencing berlari, berlari berdiri, murid kencing terbang sekarang. Terbang sekarang. Terbang ya. Saking jasa terbang. Janganlah. Sekarang ini kan nampaknya kondisinya seperti itu, ya. Jangan sekali-kali elit itu berbicara jangan korupsi. Tapi kenyataan yang terjadi saat ini, masyarakat itu menjadi apa? Guyu, mesem, lingsem. Jadi lingsem itu tentang jenis. Lah ya sing dhuwure bareng lakon korupsi, ternyata korupsi yang berkaitan dengan sepeda apa? Listrik. Belum lagi apa itu CCTV. Fiktif. Belum lagi tentang ada beberapa apa SPPG yang fiktif dan itu dimiliki oleh oknum-oknum yang bekerja di badan visi-misi. Ini satu fakta. Jadi oleh karena itu, ini yang sangat mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo adalah bersih-bersih. Dan saya secara pribadi mengakui bahwa langkah-langkah Presiden Prabowo saat ini sudah pada langkah-langkah yang sifatnya represif. Ya, pada tahun pertama Presiden selalu berbicara stop, kamu harus berhenti korupsi. Ke tahun pertama yang diawali kegiatan pertama di kegiatan retreat di Magelang retreat apa itu pokoknya di Magelang Bupati Kododati tentara itu satu komitmen politik Prabowo yang menurut saya hebat. Menurut saya loh, kalau menurut Anda nggak hebat, jadi demokrasi. Nah, saat ini